Siapa bilang punya rumah di usia 25 tahun itu cuma mimpi? Yuk kita bongkar bersama Bank BTN. Kali ini, Mimin mau bongkar-bongkar tips and trik buat kalian anak muda yang punya mimpi pengen punya rumah di usia muda. Mumpung di sini ada Bapak Arjuna Kinasi Putra, Branch Manager dari PT Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Yogyakarta. Apakah realistis di kondisi sekarang di usia 25 tahun itu punya rumah sendiri? Jawabannya sangat realistis, Mbak Sharon. Jadi di bank, di BTN ya, kami ada namanya batas usia cakap hukum. Itu batas minimal usia yang bisa mengambil KPR. Itu usianya di 21 tahun. Tentunya juga kalau kita lihat di sini, teman-teman atau anak muda yang usianya sudah 25 tahun itu kebanyakan memang dia sudah bekerja. Selama dia ada penghasilan tetap ataupun dia freelance pun nggak masalah, selama ada penghasilan yang bisa mengcover untuk angsuran bulanan, saya rasa realistis saja. Saran saya memang harus atau wajib dan sudah mulai dipikirkan tuh anak-anak muda usia 20 tahunan atau usianya 25 tahun tadi ya, itu sudah mulai tuh memikirkan, oh aku mau harus punya rumah. Karena seperti yang kita tahu harga tanah khususnya semakin naik. Kalau kita ngomongin KPR nih Pak, sebenarnya ada berapa ragam macam KPR di BTN dan syarat utamanya apa aja sih Pak yang bisa dipenuhi sama anak muda agar bisa disetujui KPR-nya? Oke, jadi kalau KPR itu yang pasti ada dua kalau di BTN. Ada subsidi, ada non-subsidi. Untuk KPR subsidi itu memang dia ada batas harga rumah. Maksimal kalau di Jogja ini sekitar 160 juta. Kalau untuk KPR non-subsidi dia tidak ada batasan sesuai dengan penghasilan dari calon debitur atau konsumen. Sedangkan untuk syarat utama pastinya kalau kredit itu kita lihat ada 3 syaratnya, ada karakter, capacity sama kolateral. Kalau karakter itu kita lihat dari mana karakter, bukan dari ini ya baik atau enggaknya seorang, tapi bagaimana dia berkomitmen terhadap pinjaman atau kredit yang dia punya. Contoh untuk misal kita mau lihat karakter itu kita bisa cek di Slik OJK. Slik OJK itu bagaimana pinjaman yang ada itu dia bayarkan tepat waktu setiap bulannya. Dan itu bisa kelihatan. Dan kebanyakan anak-anak muda ini permasalahan utama kalau di Slik OJK itu di pinjaman online, Mbak Sharon. Jadi pinjol. Jadi kebanyakan sekarang kan banyak itu pay letter, terus apapun itu yang kita ada di HP aplikasi yang pembayarannya secara bertahap. Itu kalau misal ada keterlambatan semuanya masuk ke Slik OJK dan itu menjadi perhatian dari pihak bank. Itu pun bisa menjadi salah satu keputusan bisa diberikan kredit atau tidak. Nah, kan banyak anak muda nih Pak yang sekarang tuh startup, freelance, dan bahkan gajinya itu belum tetap. Nah, apakah mereka itu masih bisa dapat kesempatan untuk bisa KPR di BTN? Bisa, jadi intinya kan kita ini ya, bagaimana mengatur keuangan yang bagus sehingga dalam angsuran per bulan itu bisa dipenuhi dengan baik. Kewajiban per bulan bisa dipenuhi dengan baik. Saran saya untuk teman-teman freelance di dalam memanage keuangan dengan baik, ya pastinya harus menabung. Kita kan tahu kalau freelance itu penghasilannya naik turun, kadang dia banyak, kadang kecil, kadang nggak ada sama sekali, Mbak Sharon. Jadi kalau pas banyak ya kalau bisa ditabung nanti untuk alokasi pembayaran setiap bulannya. Oke Pak, bunga KPR itu kan terkenal cukup tinggi. Nah kira-kira ada nggak sih strategi buat anak muda biar nggak terlalu ngebebanin banget gitu? Ya jadi Mbak Sharon, yang membebani itu sebenarnya bukan cicilan rumahnya, tapi gaya hidup anak muda. Menurut saya yang bagus adalah bagaimana kita bisa pintar untuk memanage, mengalokasikan mana yang urgent, mana yang prioritas, atau mana yang menjadi kebutuhan primer. Kalau dibilang bunga cukup tinggi, untuk perbankan bunganya memang semua sudah bersaing, jadi nggak ada yang tinggi banget, kecuali kalau memang utangnya misal kalau di film-film itu di lintah darat gitu ya. Tapi kalau di bank kan kita masalah suku bunga diatur oleh BI, oleh OJK. Jadi ini tergantung bagaimana nanti gaya hidup saja sih dalam mengalokasikan, memanage keuangan sehari-hari.
Itu Mas Sharon. Oke, nah ini Mimin punya pertanyaan menarik nih Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi nilai tawar KPR di BTN dengan di bank lain? KPR di BTN dengan lain. Jadi Mbak Sharon mungkin misal kalau dengar nama BTN kan pasti yang terbayang sudah perumahan ya. Jadi yang pasti BTN itu kami sudah sangat berpengalaman di perumahan. Bisa dibilang kami pioner dalam bidang perumahan. Semua perumahan bisa kami fasilitasi, dari yang subsidi, dari yang non subsidi, dari yang harganya ratusan juta sampai yang harganya miliaran kami sudah bisa fasilitasi. Terus juga untuk developer kami sudah juga banyak kerjasamanya. Jadi pilihannya banyak, BTN sudah pengalaman, prosesnya juga cepat. Dan yang paling yang paling bisa jadi nilai tambah, bunga kita bersaing, Mbak Sharon. Kita kalau ada yang namanya bunga promo itu mulai 2,99 atau bisa juga 1,99 dengan subsidi dari developer. Itu kenaikannya tidak langsungnya dari 2,99 langsung jadi 12 atau 13%. Itu naiknya berjenjang per tahun setelah masa fixnya selesai. Misal 2,99 fix 2 tahun. Jadi setelah tahun ketiga itu naiknya hanya 1,5% bunganya. 1,5% sampai dengan nanti floating di angka 12 sampai 13%. Itu Mbak Sharon. Di usia muda ini dengan mobilitas tinggi, kita tuh cenderung pengen tinggalnya tuh di lokasi yang strategis, Pak. Nah, lokasi rumah yang rekomen buat KPR itu sebaiknya di mana sih, terutama buat anak muda? Ya lokasi ya, kalau kita memang kalau nggak cuma anak muda sebenarnya. Kalau kita beli rumah itu ada 3 yang harus dipastikan. Lokasi, lokasi, lokasi. Jadi bagaimana kita memilih lokasi yang tentunya strategis. Misal kalau anak muda yang dia mobilitasnya tinggi, itu bisa dicek dari jarak tempat kerja ataupun tempat nongkrong ke perumahan yang mau dibeli. Atau juga sekarang misal di Jogja ini sudah banyak pilihan apartemen yang jaraknya juga saya rasa nggak jauh dari pusat kota. Nah itu bisa nanti memang harus memang gini, mencari rumah itu kan kayak nyari jodoh ya. Jadi harus satu-satu. Kalian harus main ke perumahannya, dirasain ini udah cocok belum. Kalau belum cocok pindah lagi ke perumahan yang lain. Jadi nggak bisa cuma lihat brosur, lihat harga cocok kalian putuskan untuk ambil, nggak bisa. Jadi teman-teman harus benar-benar datang ke perumahannya, dicek, dirasain feel-nya seperti apa. Dites juga bisa tuh, nanti kalau aku ke kantor ini berapa lama. Terus kalau misal aku ke tempat nongkrong berapa lama. Dan yang paling penting sebenarnya kan kita nggak muda terus ya. Nanti ke depan itu kan pasti berumah tangga, kita ada berkeluarga, ada anak, dan lain-lain. Jadi juga perlu dilihat infrastruktur di sekitar. Misal untuk pasar, terus juga untuk sekolah, misal rumah sakit, akses dan lain-lain. Pokoknya semuanya harus dipastikan dan dirasakan. Harus disurvei tempatnya, bagaimana cocok atau enggak. Seperti itu, Mbak Sharon. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira ada nggak sih tips atau strategi gitu dari Bank BTN untuk anak muda yang pengen mempercepat pelunasan KPR agar merasa tidak terlalu terbebani gitu Pak keuangannya? Jadi kalau di BTN itu kami ada yang namanya pelunasan dipercepat ataupun pembayaran ekstra, Mbak Sharon. Kalau pembayaran ekstra itu minimal ketika teman-teman punya, misal ada rezeki lebih minimal sebesar 5 kali angsuran, itu bisa dipakai pembayaran ekstra. Nantinya bisa untuk memotong jangka waktu kredit. Jadi misalnya yang awalnya 15 tahun, nanti ada rezeki 5 kali angsuran bisa jadi 14,5 tahun. Jadi jangka waktunya diperpendek. Ada juga pelunasan dipercepat. Nanti ketika misal sisa kreditnya tinggal 200 juta, terus tiba-tiba dapat bonus nih atau dapat project ya yang sebesar itu bisa istilahnya dibom atau langsung dilunasi semuanya. Dan keunggulannya memang kita hanya melunasi biaya pokoknya saja, Mbak Sharon. Mungkin kalau di tempat lain juga diperhitungkan sisa bunganya. Jadi selain pokok misalnya yang 200 juta tadi, bunganya juga dihitung. Nah itu tentunya akan memberatkan. Kalau di BTN cukup melunasi sisa pokoknya saja. Dan juga nanti mungkin kita ada yang namanya penalti sebesar mulai dari 5%. Saya rasa pastinya nggak terlalu memberatkan hal yang seperti itu daripada nanti harus dihitung di sisa bunga sampai dengan jangka waktu kredit berakhir. Itu Mbak Sharon. Terima kasih Pak Arjuna atas waktunya, juga sudah mau membagi tips and triknya ya Pak. Nah sekarang
Udah nggak ragu lagi kan punya rumah di usia 25 tahun? Itu udah nggak mustahil lagi. Bersama Bank BTN, semua menjadi nyata. Jangan ragu untuk mulai langkah awal ya guys. Jangan lupa follow sosial media kami di sini untuk tips and trik lainnya.